Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Ya, siswa sekalian, untuk pembelajaran biologi kali ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Materi ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, dan yang kedua adalah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Baik, kita masuk materi yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, dengan tujuan pembelajaran, yang pertama membedakan pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua menjelaskan proses perkecambahan pada biji, yang ketiga menjelaskan tipe-tipe perkecambahan biji, dan yang keempat adalah menjelaskan pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan. Baik, kita masuk materi. Di sini kita lihat ada gambar kucing yang tentunya mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang semula kecil, kemudian bertambah ukurannya, bertambah tingginya, ya, kemudian juga bertambah volumenya. Kemudian di sini ada tumbuhan jagung yang kita lihat. Yang pertama mula-mula ukurannya kecil, kemudian bertambah tingginya, kemudian akan muncul bunga dan muncul buah. Kemudian di sini ada perkembangan pada bayi, ya, yang semula merangkak, kemudian belajar berdiri dan bisa berdiri, tentu mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga kita bisa memberikan definisi apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Pertumbuhan adalah peristiwa bertambahnya ukuran, volume, massa, dan tinggi yang dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Kalau pada tumbuhan kita bisa berikan contoh adalah pertambahan tinggi pada batang, juga bertambahnya jumlah helaian daun. Selanjutnya perkembangan. Perkembangan adalah proses ke arah kedewasaan yang ditandai dengan terdiferensiasinya sel-sel sehingga terbentuk organ-organ yang secara struktur dan fungsi yang berbeda dan dinyatakan secara kualitatif. Contohnya pada tumbuhan itu adalah contoh pada tumbuhan adalah munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan itu diawali oleh proses perkecambahan pada biji. Nah, adapun prosesnya, yang pertama adalah air masuk ke dalam biji secara imbibisi atau penyerapan langsung. Yang kedua, masuknya air akan mengaktifkan hormon giberellin pada embrio. Ya, hormon ini akan mensintesis dan mengaktifasi enzim amilase dan protease. Kemudian ketiga, enzim ini akan menghidrolisis cadangan makanan pada kotiledon dan endosperma. Kemudian dengan adanya cadangan makanan sehingga akan menghasilkan energi. Ya. Selanjutnya akan muncul radikula sebagai calon akar dan muncul plumula sebagai calon batang. Nah, kita lihat di sini ada gambar biji yang mengalami perkecambahan. Di sini kita lihat bijinya akan menyerap air, kemudian akan mengaktifkan hormon giberellin, kemudian giberellin akan mensintesis enzim amilase dan protease, kemudian enzim ini akan menghidrolisis makanan, ya, sehingga makanan ini sebagai sumber energi bagi embrio. Kemudian setelah itu muncul radikula sebagai calon akar, kemudian plumula sebagai calon batang. Nah, siswa sekalian, tipe perkecambahan itu ada dua tipe. Yang pertama tipe epigeal dan yang kedua adalah tipe hipogeal. Perkecambahan tipe epigeal adalah perkecambahan di atas permukaan tanah, ya, karena kita lihat dari posisi kotiledonnya. Jadi kotiledonnya berada di atas permukaan tanah. Kemudian yang kedua adalah perkecambahan tipe hipogeal. Tipe ini adalah perkecambahan yang terjadi di bawah permukaan tanah karena posisi kotiledonnya berada di bawah permukaan tanah. Jadi saya ulangi, perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan yang terjadi di bawah permukaan tanah karena posisi kotiledonnya berada di bawah permukaan tanah.
Kemudian kita lihat di sini ada gambarnya. Jadi struktur di atas kotiledon disebut dengan epikotil, sedangkan struktur di bawah kotiledon disebut dengan hipokotil. Nah, setelah biji berkecambah kemudian akan menghasilkan tumbuhan baru, kemudian tumbuhan itu menjadi tumbuhan dewasa. Nah, tentu dia mengalami proses pertumbuhan dan pertumbuhan secara terus-menerus. Ada dua tipe pertumbuhan. Pada tumbuhan yang pertama adalah ada dua pola. Yang pertama adalah pertumbuhan primer, kemudian kedua adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang memanjang yang terjadi akibat aktivitas meristem apikal yang terdapat pada ujung batang atau pucuk tunas maupun ujung akar, di mana sel-sel meristem ini selalu aktif membelah. Kemudian kedua, pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi akibat pembelahan sel-sel akar maupun batang secara radial ke arah dalam maupun ke arah luar yang terjadi pada sel-sel kambium atau meristem lateral. Meristem lateral atau juga disebut dengan meristem antara. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Ya. Ini adalah ujung akar, kemudian ini adalah ujung batang, di mana kedua ujung ini sel-selnya selalu aktif membelah. Kemudian pertumbuhan sekunder, ya, ini terjadi pada kambium atau meristem lateral atau meristem antar, sehingga menyebabkan diameter batang ataupun diameter akar itu akan bertambah. Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Ya, kemudian akan kita lanjut pada materi selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.